Halo semuanya, selamat datang kembali di DR Story. Bagaimana para pejuang SKB Formasi Guru? Kalian sudah mengikuti tryout part 2 dari kami kan? Buat yang sudah ketinggalan TO-nya, jangan panik. Karena kami sudah mulai membuka registrasi tryout part 3. Caranya sama, kalian hanya perlu komen alamat email kalian dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan jadwal pelaksanaannya. Simulasi tryout kali ini ada 100 soal pedagogik dalam waktu 90 menit. Penting nih buat latihan agar terbiasa manage waktu dengan baik. Oke, langsung saja kita tampilkan hasil tryout part 2 dari DR Story. Dan ternyata banyak banget yang kehabisan waktu pada saat mengerjakan. Dari 102 pejuang yang sudah mengerjakan tryout, hanya 71 yang terekam jawabannya. Next tryout, jangan sampai kehabisan waktu lagi ya. Kita lanjut ke pembahasan. Kita hanya akan berdiskusi untuk soal yang dijawab salah oleh lebih dari 50% peserta tryout. Soal pertama, salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah di sini sebenarnya keywordnya ada dua ya, ada kesimpulan dan juga penilaian otentik holistik. Nah, sebenarnya kita juga bisa menebak dari keyword kesimpulan itu pasti jawabannya yang D. Di situ ada tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Tapi kita lihat saja pembahasannya. Jadi penilaian otentik holistik itu adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan juga output dalam semua aspek pembelajaran dari ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian untuk tes lisan itu sendiri artinya adalah tes yang jawabannya menggunakan bahasa lisan dengan kata sendiri sesuai dengan pertanyaan perintah yang diberikan. Jadi ini cocok ya dengan pertanyaan bahwa peserta didik itu harus menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai dengan alasannya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nomor 4, guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian untuk menentukan kriteria kelulusan. Beliau menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan penilaian. Nah, ini jawabannya adalah penilaian acuan norma. Kenapa? Karena di sini keywordnya adalah karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda. Itu sesuai dengan penilaian acuan norma yang memiliki asumsi bahwa kemampuan belajar peserta didik itu berbeda dengan peserta didik lain yang diukur dalam waktu yang sama. Kemudian kalau penilaian acuan kriteria atau PAK atau penilaian acuan patokan, nah di sini saya juga sudah lampirkan penjelasannya ya. Silakan kalian bisa baca sendiri. Soal yang keenam, berdasarkan hasil tes akhir, Pak Takim menemukan ada 11 dari 30 siswa belum mencapai KKM atau KBM. Target kurikulum minimal itu 80% atau 24 siswa mencapai KKM. Manakah langkah paling sesuai yang harus dilakukan Pak Takim? Nah, di sini itu keywordnya kan ada 11 yang belum mencapai KKM ya, berarti yang sudah mencapai itu 19. Padahal yang dibutuhkan itu 24 siswa.
Jadi yang harus dilakukan Pak Takim itu yang paling tepat adalah mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap siswa. Kenapa? Karena pendidik itu perlu melakukan pengkajian terhadap KKM, khususnya bagi siswa yang belum memenuhi ketuntasan dengan melihat kompleksitas, intake siswa, dan juga kondisi satuan pendidikan. Dengan melihat kompleksitas, intake siswa, dan juga kondisi satuan pendidikan. Soal nomor 11, Pak Zuri melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasar pengalaman. Dimulai dengan memunculkan a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif. Beliau menggunakan strategi pembelajaran. Nah, di sini kata kunci yang pertama adalah masalah sebagai langkah awal. Ini kan bisa project based learning atau problem based learning. Tapi kita lihat dulu. Yang kedua, keywordnya adalah memunculkan a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif. Berarti ini sesuai dengan ciri-ciri dari strategi pembelajaran project based learning, yaitu dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau membimbing. Nah, untuk lebih lengkapnya ini saya tampilkan perbedaan project based learning dan problem based learning. Nah, nomor 12 di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Di situ ada 6 hal ya. Kemudian pertanyaannya adalah dalam mengidentifikasikan materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Nah, di sini keywordnya adalah mengidentifikasikan materi pembelajaran. Jadi kita cari dulu ya, salah satu yang bukan merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran, yaitu yang nomor 1. Kenapa? Karena di situ ada relevansi dengan karakteristik daerah. Itu bukan termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pilihan jawaban A, C, dan D itu bukan jawabannya ya. Kemudian yang bukan lagi adalah yang nomor 4, karena di situ ada kemampuan guru. Gak mungkin kan kemampuan guru itu termasuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang tepat, yang paling tepat adalah yang B, yaitu yang nomor 2, 3, 5, dan 6. Nomor 16, kegiatan mengkategori memiliki 2 komponen, yaitu tindakan pembentukan konsep dan tindakan pemahaman konsep. Berikut merupakan pendapat yang disampaikan oleh dua hal ini itu merupakan pendapat yang disampaikan oleh Brunner sesuai dengan model pemahaman konsep dari Brunner yang menjelaskan bahwa pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan 2 kegiatan mengkategori yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Nah, untuk Brunner ini adalah penemu dari teori kognitif. Nomor 20, berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip classical conditioning menurut Eliot adalah. Jadi prinsip-prinsip classical conditioning itu ada 3. Yang pertama, generalisasi rangsangan atau respon terkondisi. Kemudian yang kedua ada extinction atau penghilangan, dan juga yang ketiga ada diskriminasi. Diskriminasi itu bahwa kita itu tidak merespon terhadap rangsangan yang sama dengan cara yang sama. Jadi nomor 20 ini jawabannya adalah yang B, spontaneous recovery, karena ini bukan termasuk ke dalam prinsip-prinsip classical conditioning. Nomor 21, Miss Salim sedang mengajar bahasa Inggris di kelas. Di sela-sela pembelajaran, beliau memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang diajarkan kepada pesdiknya. Miss Salim menunjuk Onam untuk menjawab beberapa pertanyaan, tetapi hanya 1 dari 5 pertanyaan yang dijawab oleh Onam dengan benar.
Padahal biasanya Onam selalu menjawab dengan benar karena dia adalah salah satu siswa terpandai di kelas. Setelah ditelusuri, ternyata Onam sedang mengalami banyak masalah di rumah. Dalam hal ini, belajar Onam di sekolah terganggu karena faktor psikologis yang merupakan hukum belajar dari Thorndike, yaitu di sini keywordnya adalah Onam sedang mengalami banyak masalah di rumah. Faktor psikologis apa yang merupakan hukum belajar dari Thorndike? Jawabannya adalah the law of attitude. Jadi attitude itu kan sikap ya. Ini merupakan proses belajar yang dapat berlangsung bila ada kesiapan mental yang bersifat positif pada siswa. Nah, di sini Onam tidak bisa belajar dengan baik karena dia punya banyak masalah sehingga dia tidak siap. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 22. Peserta didik diminta mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa diberikan instrumennya. Kemudian hasil laporan didiskusikan di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah, ini keywordnya adalah mengamati perilaku tanpa diberikan instrumennya. Jadi kalau untuk mengamati saja itu mungkin bisa di strategi pembelajaran discovery atau inquiry. Tapi dengan tanpa diberikan instrumen berarti ini sesuai dengan strategi pembelajaran inquiry, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi sudah mencari masalah sendiri, kemudian mencari solusinya itu apa. Dia mencari sendiri, kemudian menemukan jawabannya itu apa. Nomor 24, saat melaksanakan PTK, Bu Sita menggunakan instrumen observasi yang siap pakai, sehingga pengamat hanya membubuhkan tanda checklist pada tempat yang disediakan. Bu Sita menggunakan jenis observasi. Jadi jenis observasi itu ada 4 ya. Ada terbuka, itu maksudnya tidak mempunyai sasaran atau struktur tertentu. Kemudian kalau terfokus itu maksudnya ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu saja. Kemudian kalau observasi terstruktur ini menggunakan instrumen yang terstruktur dan siap pakai. Jadi pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda checklist. Kemudian untuk yang sistematik itu lebih rinci daripada observasi terstruktur. Nah teman-teman, jadi untuk yang nomor 24 ini sudah jelas ya, jawabannya adalah yang D, terstruktur. Selanjutnya nomor 25, Ibu Wilona mengajukan serangkaian pertanyaan kepada siswa yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya, sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan. Dalam hal ini, Ibu Wilona bermaksud untuk memicu. Nah, ini keywordnya adalah menggunakan pengetahuan sebelumnya. Itu kan maksudnya mengingat. Jadi, dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah retensi. Karena retensi adalah kemampuan untuk mengingat materi, baik konsep maupun teorema yang telah dipelajari. Jadi, kalian hafalkan saja ya teman-teman, retensi itu mengingat. Nomor 26, saat melakukan observasi dalam PTK, Pak Minho ingin mengetahui jumlah siswa yang berhasil dilibatkannya secara aktif dalam memberi respon terhadap pertanyaan guru. Jenis observasi yang paling tepat digunakan adalah observasi. Di sini keywordnya adalah ingin mengetahui jumlah siswa yang berhasil dilibatkannya secara aktif dalam memberi respons. Nah, untuk nomor ini pembahasannya sudah dibahas ya, sama dengan yang tadi nomor 24. Jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan keywordnya, yaitu mengetahui jumlah siswa yang berhasil dilibatkan secara aktif dalam memberi respon. Dan ini sesuai dengan observasi terfokus. Secara khusus ditujukan untuk mengamati aspek-aspek tertentu dari pembelajaran.
Dalam hal ini, aspek tertentunya adalah mengamati siswa yang aktif merespon. Nomor 27, saat proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk berkumpul berdasarkan minat. Upaya ini dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, untuk nomor ini mungkin teman-teman masih bingung ya, bedanya interpersonal dengan intrapersonal. Jadi kalau interpersonal, inter itu antar orang atau kelompok, jadi antar individu ya. Dan kalau intrapersonal itu dari diri sendiri. Jadi kalau dalam soal ini keywordnya berkumpul berdasarkan minat, jadi jawaban yang tepat adalah interpersonal. Nomor 29, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang lengkap sesuai Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 adalah, nah keywordnya adalah RPP sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi ini sudah kurikulum 2013 edisi revisi ya, dan ciri-cirinya itu sudah tidak ada lagi kompetensi inti yang dicantumkan dalam RPP. Oke, dari pilihan ini kita cari saja yang tidak ada kompetensi inti atau standar kompetensinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Identitas, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah dan penilaian hasil belajar. Nomor 31, peserta didik dapat belajar lebih baik pada saat kata-kata, gambar, dan video yang relevan disajikan secara simultan atau bebarengan. Desain tampilan multimedia tersebut merupakan penerapan prinsip. Nah, di sini keywordnya adalah simultan atau bebarengan. Jadi kalau desain tampilan multimedia itu sebenarnya ada berapa ini? Ada kesinambungan waktu, kemudian prinsip multimedia, kesinambungan spasial, koherensi, kemudian ada modalitas belajar, redundansi, dan perbedaan individu. Tapi berdasarkan keywordnya yaitu bebarengan, itu sesuai dengan penerapan prinsip kesinambungan waktu, yaitu siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar terkait disajikan secara simultan atau bersamaan daripada suksesif atau bergantian. Dan untuk penjelasan dari desain tampilan multimedia yang lain, silakan teman-teman bisa baca penjelasan berikut ya. Nomor 34, dalam pembelajaran berbasis student centered learning, berikut ini yang termasuk 4 jenis sumber belajar adalah. Dan untuk nomor ini keywordnya 4 jenis sumber belajar berdasarkan student centered learning. Apa saja itu? Ada guru, yang pasti ada guru ya. Kemudian yang kedua ada media wall chart. Apa itu? Jadi media wall chart ini adalah media pembelajaran, bisa berupa gambar, dena, bagan, atau skema yang biasanya digantung di dinding kelas. Kemudian yang ketiga ada buku, itu pasti ya. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Sesuai dengan pembelajaran berbasis student centered learning. Nomor 36, siswa memahami bahwa definisi bersifat arbitrer dan tidak perlu merujuk pada realisasi konkret. Objek pemikiran adalah sistem geometris deduktif di mana pembelajar membandingkan sistem aksiomatik. Peserta didik dapat mempelajari geometri non-Euclidean dengan pemahaman. Orang dapat memahami disiplin geometri dan bagaimana perbedaannya secara filosofis dari studi non-matematika. Level ini merupakan level, nah, ini adalah teori Van Hill, 5 level hierarkis pemahaman dalam belajar geometri.
Apa saja itu? Ada level 0, ini visualisasi atau pengenalan. Kemudian level 1, analis atau deskripsi. Level 2 itu deduksi informal atau tingkat pengurutan. Kemudian level 3 deduksi. Dan level yang terakhir itu rigor atau akurasi. Nah, berdasarkan keyword yang ada di nomor ini, yaitu membandingkan sistem aksiomatik dan juga dengan pemahaman ini ya. Berarti ini sesuai dengan level rigor, yang mana siswa dapat bekerja dalam berbagai struktur deduksi aksiomatik dan dapat menemukan perbedaan antara dua struktur. Nomor 39, dalam kegiatan evaluasi, banyak model yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik objek yang dievaluasi. Untuk memperoleh informasi yang lebih luas berkaitan dengan hasil belajar peserta didik, model evaluasi yang lebih digunakan adalah, jadi ada dua model, yaitu model evaluasi kuantitatif dan juga model evaluasi kualitatif. Nah, untuk yang dibahas di sini adalah model evaluasi kuantitatif, yaitu ada model Tyler, model Stake, dan juga model CIPP. Nah, untuk nomor 39 ini keywordnya kan untuk memperoleh informasi yang lebih luas berkaitan dengan hasil belajar. Nah, berarti ini sesuai dengan model evaluasi dari Tyler, yaitu evaluasi ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan harus dilakukan pada tingkah laku awal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga sesudahnya atau hasilnya yang dievaluasi. Nomor yang terakhir, nomor 50, seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah, jadi di sini keywordnya menilai kelebihan dan kelemahan siswa. Jadi ini sesuai jika guru menggunakan instrumen lembar penilaian diri. Karena penilaian diri atau self-assessment ini adalah teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan soal tryout kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang setia bersama kami. Jangan lupa ikuti tryout part 3 dengan komen alamat email teman-teman. Oke, thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi.